Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat keberlimpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya jualah pada hari ini kita bisa bersama-sama berada di aula BPP Bantan ini, yakni dalam serangkaian acara penyusunan program tingkat kecamatan tahun 2022. Selanjutnya, salawat bering salam marilah senantiasa kita hajatkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Bapak Yudi Haryanto SH MPA. Yang sama-sama kita hormati Kasih Metode dan Informasi Ibu Susi Sahrul SP. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Penyuluhan Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan ini, pada kegiatan program ini, mungkin nanti panjang lebar akan dijelaskan oleh Koordinator Kabupaten Bu Tati. Ini saya inginkan kepada PPL agar memperhatikan dengan seksama terkait dengan pembuatan program. Selama ini saya melihat program hanya menjadi dokumen saja. Tidak menjadi buku panduan kita, tolak ukur kita dalam bekerja. Jadi saya ingin THL juga PPL yang ada di Kecamatan Bantan ini, terutama koordinator kecamatan juga agar memperhatikan program ini. Jadi sesama memantau tolak ukur kinerja. Jadi kami mencoba beberapa kali mengevaluasi. Memang sebelumnya juga program ini sudah baik, sudah jalan dengan baik. Namun kita ingin program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diimplementasikan juga sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Insya Allah kita akan mengevaluasi terus sampai mendapat format yang ideal. Jadi kami juga sudah sering diskusi sama Bu Tati, sama Pak Denvin dan lain sebagainya terkait dengan perubahan-perubahan atau evaluasi kinerja kami sebelumnya. Jadi gini terkait dengan SDM Bu Koordinator. Kami juga insya Allah akan menambah secara kuantitas jumlah THL kita ini sampai 5 tahun ke depan. Insya Allah satu desa satu minggu ke depannya. Tapi dengan anggaran yang terbatas tentunya kami merekrutnya perlahan. Nah, jadi seperti itu. Bu Koordinator ini di antara THL kita ada yang tak hadir kan? Apa ada semua? Ada semua. Sebabnya pertemuan kemarin itu ada juga yang tidak hadir sebabnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi THL juga ini mulai saat ini kita juga melihat kinerjanya juga dari kelas kelompok ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengejar indikator utama kita. Ini tahun ini kita ada 60 kelas kelompok kita yang belum terkejar, tidak naik kelas. 61. Jadi seperti itu. Jadi saya lihat dari tahun awal dari Januari saya tengok kemarin itu juga. Bidang penyuluhan yang saya hormati Ibu Kasih Metode dan Informasi, yang saya hormati Bapak Kepala Mekanisasi beserta rombongan, yang saya hormati Bapak KTNA Kecamatan Bantan, Bapak Poktan, dan yang saya banggakan seluruh penyuluh Kecamatan Bantan. Di sini sebetulnya kita akan bahas masalah program ya. Jadi sebetulnya belum pas kalau dikatakan sebagai narasumber ya. Jadi di sini nanti otomatis untuk memberikan arah
dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Ini terdapat dalam bab 1 pasal 1 Butir 23 nomor 16 tahun 2006. Nah, kemudian untuk programa sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini dilaksanakan beberapa tingkatan ya. Ada yang programa dilaksanakan di tingkat nasional, kemudian ada yang tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan yang terakhir adalah tingkat desa. Jadi untuk substansinya ini meliputi aspek kelembagaan ya. Aspek kelembagaan itu yang jelas nanti ada Gapoktan, ada Ukja ya, ada juga nanti P3A ya. Kemudian ada juga nanti KTMA. Kemudian masalah ketenagaan ini berhubungan dengan tenaga penyuluh ya. Tenaga penyuluh, kemudian sumber daya juga masuk di dalam ketenagaan. Kemudian penyelenggaraan, prasarana dan sarana. Prasarana ini nanti meliputi ada jalan tani, ada jidas, ada jitut, kemudian bisa juga berupa saung tani dan sebagainya. Nah, di sini mungkin kita akan lebih membahas tentang program yang ada di kecamatan dan yang ada di desa. Jadi nanti sebetulnya hampir sama ya untuk formatnya. Namun di sini cenderung saya tekankan untuk lebih ke program kecamatan. Nah, jadi untuk program pertanian kecamatan ini adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama ya. Tentu pelaku utama ini adalah petani ya.